Shalom Arema, Shalom sukacita, semangat. Oke, ada semangat ya Kak hari Minggu ini, hari Minggu yang pagi, hari Minggu yang cerah. Pasti banyak sukacita yang Tuhan kasih sama buat anak-anak Arema. Pasti sukacita. Hari Minggu hari ini pasti udah pada mandi. Udah atau belum ya Kak kira-kira ya Kak? Udah lah pasti ya. Udah ya, kayaknya pasti udah wangi, udah mandi, udah segala macam yang udah siap-siap. Mungkin harusnya hari ini kita ke gereja ya Kak, sekeluarga harusnya ke gereja. Tapi nggak apa-apa, nggak menutup sukacita juga ya Kak. Nggak mengurangi sukacita hari ini kita ibadah di sini, persembahan di rumah nanti disampaikan ke mama bapaknya, biar nanti disampaikan ke gereja, gitu ya Kak ya. Jadi yang masih rebahan, oke, yuk kita duduk. Yang masih nonton, TV-nya dimatiin dulu. Yang masih main game di komputer dimatiin dulu. Kita sama-sama ibadah hari ini gak lama kok, paling sejam sampai 2 jam. Oke, kita sama-sama hari ini dapat berkat firman Tuhan. Walaupun di rumah ya Kak ya, kita dapat sukacita hari ini. Oke, yuk kita beres-beres dulu adik-adiknya semuanya. Kita mau mulai firman hari ini, kita mau ibadah hari ini, kita mau nyanyi dulu satu lagu ya Kak. Kita mau nyanyi satu lagu supaya setiap apapun yang nanti kita ibadah, siapapun yang nanti kita sampaikan, apapun yang nanti kita dapat bisa kita renungin. Kita mau nyanyi lagu Saat Ku Renungkan. Kita siapin hati kita. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kita ulang dari awal, kita siapin hati kita sama-sama mau merenungkan hari ini, ibadah kita hari ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh. Semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku.
mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau masih di sini memberkati kebaktian kami ini. Meskipun kami tidak bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, tapi kami tahu Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan Tuhan, sekiranya Tuhan juga yang boleh memberkati kebaktian kami ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan, supaya melalui puji-pujian ini, melalui firman Tuhan nanti, kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Masih sukacita ya Kak? Masih dong. Masih loh. Yang di rumah, yang dimanapun berada, ada yang di luar tapi nggak boleh keluar kota ya Kak ya. Yeah. Pokoknya stay at home, tetap sukacita, tetap semangat. Hari ini hari Minggu kita mau muji Tuhan. Kita mau yang duduk, kita berdiri yuk. Masih berdiri ya Kak? Ya, berdiri. Kita berdiri. Kapan lagi berdiri muji Tuhan di rumah. Kita sukacita, kita mau nyanyi lagu yang ada terbang-terbang. Yang bisa bergerak, ya Kak Kes ya? Bergerak bareng-bareng, kita nyanyi lagu Ku Kan Terbang. Oke, yuk. Sambil tepuk tangan ya, yang di rumah. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Terbang semuanya. Ku kan terbang Ku
hadiah, kalau misalnya tepuk tangan 2 kali, 3 kali Kak. Kalau tepuk tangan 2 kali, tepuk tangannya kalau tepuk tangannya 1 kali, tepuk tangannya 2 kali. Kalau 2 kali, tepuk tangannya 3 kali. Kalau 3 kali, tepuk tangannya. Kita coba ya. Oke, siapa tahu belum bangun masih tidur-tidur. Kita coba ya. Iya. Bang Sam, Bang Rajana harus ikutan ya. Kita coba. Ya, Bang. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. 3 kali. 3 kali. Oke, udah pada bangun lah ya Kak ya. Iya. Kayaknya di rumah udah pada bangun nih, Iya. udah seger, udah bisa bareng-bareng bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu ya Kak Kes? Ya, kita mau bernyanyi Kecaplah dan Lihatlah. Semua pada tahu kan? Pasti tahu Ya, lah anak Kak. Mbak Dia juga tahu kan? Wah, paling hafal kayaknya itu Kak lagunya. Kita nyanyi itu ya Kak? Ya, ayo Bang. Oke. Sambil duduk atau berdiri ya? Berdiri ya Kak? Berdiri boleh, berdiri Berdiri ya. boleh. Sambil tepuk tangan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan semuanya. Oke, tepuk tangan 2 kali. 2 kali. Oke. Ada sukacita hari ini? Pasti ada. Kayaknya banyak berkat ya Kak? Iya, sepertinya Yang banyak. dirasakannya untuk udah seminggu di rumah mungkin ya Kak? Nggak ngapa-ngapain, pasti banyak cerita lah Banyak ya. lah Kak. Kan tugas di rumah banyak, Iya. PR di rumah banyak. UN dihapuskan ya Kak? Iya. Antara beban atau enggak ya bisa cerita nanti ya Kak. Apalagi kita udah seminggu lebih ya nggak Iya, jumpa sama adik-adik. Udah seminggu nih, Pasti banyak cerita lah ya. mau 2 minggu malah ya. Iya. Kayaknya banyak banget ya kerinduan untuk bercerita. Biasanya tiap minggu, Kak aku gini, Kak aku gini, Kak nilai aku jelek, Kak teman-teman aku nyebelin, Kak ini aku banyak banget gitu ya. Bisa cerita ya nanti ya Iya. Kak ya. Berhubung nggak bisa cerita langsung Oh nih, ya Kak, nggak Ken bisa ya, jadi Ya. harus kemana Kak? Jadi boleh tuh ceritanya lewat sosmed ya. Lewat sosial media? ya.
Nanti boleh ceritain di Instastory masing adik-adik ya dari Instagram. Kalau ada Instagram, Ya, kalau ada Instagram boleh dari Instastory. Kalau ada WhatsApp boleh WhatsApp, WhatsApp. kita ya, kita berdua. boleh banget ya. Iya. Nanti nomornya belakangan ya. Iya. Untuk Instagramnya bisa di tag di mana Kak? Di tag KKR? di KKR Banpus. Oke, di situ kalian bisa DM, bisa cerita, bisa WhatsApp ke kita juga, apapun yang kalian hadapi, atau mungkin urgent butuh nilai, butuh soal, Iya. dengan sekarang kondisi seperti ini, ditunggu aja. Oke? Kita bisa ngirimnya lewat email ya, Nah, Kak. boleh banget. Karena kondisi seperti ini gitu ya, tetap jaga kesehatan, yang sakit tetap harus makan 4 sehat sempurna, yang di rumah tetap harus di rumah ya, bukan nggak kemana-mana ya Kak Guys. Tapi Kak Tin, Gimana Kak? nanti ceritanya nggak boleh sambil ibadah ya. Oh, Nanti iya. selesai ibadah Oh, ceritanya ya. Boleh Kak, Iya. ditunggu nanti habis ibadah ya. Ya. Oke. Anak-anak remaja Iya. dan Madia seperti biasa ya, selama ibadah nggak boleh buka-buka HP, nggak boleh buka-buka sosmed, harus fokus ibadah. Baiklah kalau begitu Kak Kasih. Kita nyanyi satu lagu yang mungkin udah sering dinyanyiin ya. Dari kelas pertama tuh udah sering banget. Dari Dan balita kayaknya udah. dari berita ya, ya, dari balita ya Kak. Iya, dari balita. Hmm. Dan kita mau berdiri. Yang di rumah harus berdiri, gak boleh duduk-duduk. Kita berdiri, harus berdiri Ya, semuanya. soalnya ini lagu ada gerakannya ya Kak Tin. Ih, ada banget ya Kak. Iya. Lagunya udah kita harus pakai gerakan ini karena biar olahraga juga, biar sehat. Iya. Yuk, kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Oke? Bangkit berdiri ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulang dari awal. Kudaki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
biasa sekali ya lagunya ya Kak. Iya, semangatnya sampai Eh, ke sini ya. Sampai Hati- sini iya. banget Meskipun mengebar. enggak jumpa ya. Meskipun kita jauhan Iya. tapi tidak ada jarak di antara kita. Oke. Karena kita jauh juga tetap ada kasih ya Kak ya. Iya. Kasih antara kita dan anak-anak Asmadia Remaja, kasih Tuhan buat kita semua sama semua. Walaupun di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah banyak banget penyakit dan lain-lain, kita tetap harus sukacita, tetap kita berserah sama Tuhan. Oke, banyak banget nanti yang mau cerita, ceritalah. Kita juga butuh cerita dari kalian, pengalamannya gimana ya Kak ya, gimana di rumah, belajar di rumah tuh kayaknya kita butuh tahu ya Kak untuk info-infonya, untuk merasakan mumetnya, susahnya gimana itu, suka dukanya tuh yang ada didapatkan bisa cerita. Adapun manfaatnya dari semua yang dilakukan ini jadi dekat keluarga. Iya. Ada ya Kak ya, yang tadi mungkin jarang kumpul jadi kumpul sama keluarga, yang tadinya jarang main terus jadi di rumah harus bantu-bantu, yang belum cuci piring dan lain cuci piring di rumah. Kayaknya banyak banget hikmahnya juga ya Kak. Iya, kita mau tahu juga dong kegiatan-kegiatan Iya. kalian di rumah itu apa, ngapain Tuh bisa aja, nanti gitu. di Instagram 5 atau sampai 10 kegiatan yang kalian lakukan di rumah apa, nanti tag ya di KKR Bandung Iya. Pusat, atau tag juga boleh ke kita ya Boleh. di CHR Selain TRG dan Kakek sih @sukesi_ginting. boleh banget, ditunggu banget ceritanya, atau di WA ke kita atau ke kakak-kakak yang lain, Nanti biar kita repost ya Kak. Iya. biar nanti kita tahu cerita kalian, biar kita nggak lost kontak juga. Oke, sebelumnya kita mau firman Tuhan, dengerin firman Tuhan. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau bernyanyi, kita mau nyanyi lagu Terima Terima Kasih kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang dari awal, kita siapin hati kita mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami, untuk setiap hal yang Tuhan kasih pada kami, banyak hal Tuhan, susah, duka, ataupun keadaan yang hari ini kami alami. Terima kasih Tuhan, kami walaupun ibadah kami di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kami pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajari kami Tuhan, berikan hati, berikan telinga, berikan pikiran kami untuk kami bisa mendengar firman Tuhan. Berkati juga Bang Nehe, supaya apapun yang nanti disampaikan oleh Bang Nehe bisa kami mengerti dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Nah, firman hari ini akan Abang bawakan diambil dari Kitab Mazmur. Diambil dari Kitab Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai ayat 8. Ayo dibuka Alkitabnya, Kitab Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai 8. Abang bacain dari sini sekaligus adik juga bacain di rumah ya. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dari yang miskin. Lepaskanlah mereka. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Itu tadi adik-adik ya, teman-teman, firman dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Nah, firman yang tadi sampai kepada kita dengan tema apa sih? Nah, sekarang tema kita atau minggu ini tema kita adalah keadilan. Tema kita keadilan. Kayaknya kalau kata keadilan udah sering ya didengar, entah dipelajari di sekolah, di pelajaran PKN, atau di pelajaran agama pun keadilan sering diangkat sebagai tema. Mungkin adik-adik juga nggak usah Abang kasih tahu pengertiannya, adik-adik semua udah tahu keadilan itu maknanya apa sih. Tapi di sini Abang mau kasih tahu awalnya, keadilan itu berasal dari kata judicium. Judicium ini bahasa apa? Judicium ini adalah bahasa Latin. Nah, kalau bahasa Latin judicium ini ketika di Indonesia kan, dia berarti bahasa hukum yang atau mengenai masalah keadilan. Jadi ketika kata judicium dipakai berarti ini lagi membicarakan tentang keadilan, baik di dalam bidang hukum maupun dalam bidang yang lain. Nah, terus yang jadi masalah apa sih? Mungkin adik-adik sering bertanya atau teman-teman sering bingung, adil itu sama nggak sih Bang dengan sama? Kalau aku mendapat keadilan, artinya aku dan dia mendapat hak yang sama nggak sih Bang? Nah ternyata adik-adik kalau kita lihat beberapa kasus, adil itu nggak selalu berarti sama. Misalnya, teman-teman punya adik atau punya kakak, uang jajannya berbeda. Karena kebutuhan teman-teman dengan kakak atau adik itu juga berbeda. Mungkin kakak lebih banyak atau adik lebih sedikit. Karena harga makanan mungkin di tempat jajannya di kantin atau di sekolah itu beda-beda harganya. Nah, makanya kakak dikasih lebih banyak pasti karena kebutuhannya lebih besar. Atau keadilan dengan kesamaan ini juga bisa dilihat ketika adik-adik mungkin pernah lihat gambar yang ada 3 orang berdiri lagi ngelihat dari balik pagar. Nah, orang pertama itu orangnya tinggi, orang kedua orangnya nggak terlalu tinggi, dan orang yang ketiga ternyata dia lebih pendek lagi dari yang lain. Ketika dikasih pembatas bawah kaki yang sama, ternyata yang tinggi itu makin tinggi, padahal tadi dia nggak usah pakai alas kaki juga dia sudah bisa lihat, sedangkan yang pendek tetap nggak bisa lihat. Nah, ketika semuanya diberikan pijakan yang sesuai dengan keperluannya, itu baru dinamakan adil. Jadi nggak harus sama, ada yang mungkin perlu lebih tinggi, ada yang perlu lebih pendek, ada yang perlu lebih besar, ada yang perlu lebih kecil. Jadi adil dengan sama itu tidak selalu relevan atau sebanding.
Nah, terus yang jadi masalah atau jadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Nah, di sini Abang ada buat kata individualis. Yang menjadi tantangan seseorang merasa ketidakadilan ada di dalam hidupnya adalah sifat individualis. Ketika teman-teman lebih ngerasa teman-teman harus dipentingkan daripada yang lain, ketika teman-teman merasa saya harus lebih dijagokan dari yang lain, nah di situ berarti teman-teman jatuh ke dalam dosa individualis ini. Ketika teman-teman lebih memikirkan diri sendiri dan mengesampingkan orang lain, apalagi ternyata orang lain lebih memerlukan atau lebih membutuhkan, tapi teman-teman gak mau dia yang maju ke depan, teman-teman berarti individualis. Selalu mementingkan diri sendiri, selalu hidup tentang dirinya sendiri, dan hanya berkutat pada dirinya sendiri. Jadi inti lingkarannya ya diri saya sendiri. Orang kalau ada di sekitar saya nggak apa-apa, tapi yang penting saya pusatnya. Itu tuh nggak bagus adik-adik, dan akan menjadikan adik-adik atau teman-teman merasa justru hidup ini tidak adil. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah sifat materialis atau materialistis, atau yang sering anak-anak sekarang sebutnya matre. Kenapa sih matre nggak bagus? Karena matre selalu berorientasi tentang materi. Ketika teman-teman melihat ada yang teman-teman mungkin rumahnya lebih besar, atau diantar ke sekolah pakai mobil, bukan pakai Grab, atau ada yang uang jajan temannya lebih besar, teman-teman pasti merasa rendah diri. Teman-teman merasa orang lain lebih beruntung. Teman-teman merasa teman-teman adalah yang paling susah. Padahal ketika kita lihat orang yang lain lagi, yang ternyata masih banyak loh lebih susah dari adik-adik. Masih banyak yang gak bisa sekolah karena gak ada uang untuk uang sekolah. Masih banyak yang gak bisa makan enak karena memang di rumahnya hanya ada telur, hanya ada sayur. Nah, sedangkan adik-adik yang sudah dikasih sekian banyak makanan oleh orang tua, masih saja tidak puas. Nah, ketika adik-adik lebih memikirkan materi yang menjadi paling penting, di situ adik-adik jatuh ke dalam materialis. Dan hidup adik-adik tidak akan tenang, karena selalu merasa ketidakadilan lagi yang ada di hidupnya. Terus, yang ketiga ini sering banget Abang dengar keluar dari mulut anak-anak remaja sekarang. Apa sih? Tuhan gak adil. Tuhan gak adil sama aku, Tuhan gak adil sama keluargaku, Tuhan gak adil sama kehidupanku. Kenapa kehidupan orang lain lebih? Kenapa dia bisa, aku enggak? Kenapa aku sudah berjuang keras tapi hasilnya ternyata tidak sebesar yang aku kira? Lalu teman-teman berkata, Tuhan gak adil. Benar gak sih teman-teman Tuhan itu gak adil? Coba teman-teman refleksikan. Semua kegagalan teman-teman lalu dibandingkan dengan keberhasilan yang teman-teman raih. Dibandingkan dengan segala keuntungan, keistimewaan, privilege yang teman-teman terima. Ternyata tetap aja teman-teman, lebih banyak hal-hal baik yang terjadi di hidup teman-teman daripada hal-hal yang jelek. Kalaupun hal-hal buruk itu terjadi di hidup teman-teman, itu bukan tandanya Tuhan gak adil, tapi tandanya Tuhan sedang memberikan teman-teman cara untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa lebih baik, untuk dapat berpikir lebih panjang, dan lebih lapang dada atau lebih tegar menjalani kehidupan ini. Nah, kalau teman-teman baca Alkitab, di Alkitab itu ada kisah tentang Raja Salomo. Raja Salomo pasti pada tahu kan, dia adalah raja yang katanya bijaksana, dipenuhi hikmat, lalu juga hidupnya berkecukupan dan seterusnya. Suatu hari Raja Salomo di Alkitab tertulis didatangi oleh 2 perempuan. Nah, perempuan ini ternyata bukan perempuan baik-baik. Lalu yang diajukan perempuan ini adalah tentang seorang bayi yang dua-duanya mengakui bayi itu adalah anak mereka. Mereka datang ke Raja Salomo. Nah, hikmat dan kebijaksanaan Raja Salomo yang pertama adalah Raja Salomo mau menerima 2 orang perempuan ini. Padahal di budaya waktu itu, kalau perempuan yang disebut tidak baik, seringkali tidak dianggap, tidak mau didengar, tidak mendapatkan hak, dan seterusnya. Tapi di kisah ini mereka boleh loh menghampiri Raja Salomo, mereka boleh berbicara langsung dan menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan. Yang pertama, kebijaksanaan Salomo terlihat di sini. Dia mau menerima semua orang, dia adil sama semua orang, dia nggak mau membeda-bedakan orang karena dia menerima semua perkara orang. Nah, lalu yang jadi masalah apa? Anak tadi, bayi tadi, itu milik siapa? Raja Salomo kan nggak tahu. Dia nggak pernah kenal mungkin sebelumnya dengan 2 perempuan ini. Jadi mana tahu dia itu anak siapa. Nah, hikmat dan kebijaksanaan Raja Salomo yang kedua terlihat dari keputusan dia. Dia bilang adik-adik, yang merasa menjadi ibunya siapa dia bilang. Lalu dua-duanya ngacung.
saya ibunya, kata yang lain lagi. Lalu Raja Salomo mulai pusing. Adik-adik juga mungkin pernah gitu kan. Dikasih pertanyaan yang sulit, yang membingungkan, yang dilematis, lalu adik-adik bingung dan pusing. Terus jadi stres. Raja Salomo juga mungkin di situ stres adik-adik. Tapi apa yang berbeda? Raja Salomo tidak berkutat pada kesetresannya. Dia mikir gimana caranya mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Lalu dia bilang, ya sudah kalau begitu, kalau dua-duanya mengakui, coba anaknya dibelah aja, dibagi dua. Lalu semuanya bawa setengah, masing-masing bawa setengah, maksudnya gitu. Itu mungkin bukan keputusan yang baik adik-adik kalau kita dengar. Masa anaknya dibelah, kalau anak dibelah, nih kita dibelah nih pakai pisau. Kan mati ya, gak bisa hidup lagi. Nah bayi juga gitu, kalau dibelah berarti dia gak bisa hidup lagi dong. Pasti kita bingung, kenapa Raja Salomo bilang gitu? Nah itu dikatakan Raja Salomo, kalau misalnya kita selalu berpikiran keadilan itu sama dengan sama. Yang tadi di awal udah abang bilang, kalau adil artinya sama dengan sama, maka tadi pas yang dibilang Raja Salomo, dibagi dua, masing-masing dapat setengah. Nah, tapi ternyata kita bisa belajar satu hal. Sang ibu yang asli, ibu yang mengasihi anaknya, pasti gak mau anaknya sakit, gak mau anaknya mati. Kalau anak itu misalnya dibagi dua, memang dia dapat itu anak setengah, tapi kan gak bisa hidup lagi ya. Teman-teman, gak bisa bertumbuh besar, gak bisa jadi sebesar teman-teman sekarang. Sudah kelas madya, kelas remaja, sudah sekolah. Kalau dari bayi udah dipotong ya sudah, akan dibawa kemana? Ya ke kuburan karena meninggal, gak bisa hidup lagi. Lalu ibu yang tadi, yang merasa ibunya, yang memang betul-betul ibunya, berkata, ya sudah, diberikan saja kepada perempuan yang lain, dia bilang. Dia punya apa? Dia punya lapang hati, dia punya kerendahan hati untuk menerima keputusan yang terbaik. Daripada anaknya mati, mending anaknya hidup dengan orang lain. Yang penting anak itu hidup. Nah, adik-adik, kita juga mungkin dalam kehidupan sering ngerasa gitu. Kok aku nggak dapat bagian yang sama? Kok aku nggak dapat bagian yang setara? Nah, tapi ternyata melalui itu Tuhan mau bilang kalau bagian kita adalah porsi kita, bagian orang lain adalah porsi orang lain. Nggak bisa kita mau bagian orang lain jadi punya kita. Kalau kita tetap maksa, hasilnya apa? Adalah tidak adanya damai sejahtera, tidak adanya kebahagiaan, tidak adanya sukacita. Kalau tadi anaknya beneran dibelah, meninggal, udah. Yang ada apa? Sakit hati, kesedihan, dan seterusnya. Tapi ketika udah ditentukan kalau ternyata yang mau anaknya itu diberikan kepada orang lain adalah ibunya yang asli, karena nggak mau anaknya sakit dan meninggal, nah di situ yang didapat apa? Damai sejahtera, karena ibunya yang asli akhirnya diberikan oleh Salomo hak untuk mengasuh anaknya yang asli tadi. Nah, kalau dari firman hari ini kita juga diingatkan dengan ayat Alkitab dari Yesaya 1 ayat 17. Yesaya 1 ayat 17 di sini dituliskan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Di sini ada dua golongan teman-teman, ada janda-janda dan juga hak-hak orang yatim atau anak yatim. Kenapa dua golongan ini menjadi penting? Karena dua-duanya tidak mendapat keadilan di masa lalu. Di masa penulisan Alkitab mereka nggak boleh bersuara, mereka dianggap tidak setara dengan orang yang memiliki orang tua, dianggap tidak setara dengan yang memiliki suami dan seterusnya. Padahal kan di mata Tuhan Yesus kita semua sama. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, mau kita tinggal di rumah yang besar, mau di rumah yang kecil, mau kita kulitnya gelap seperti Bang Nehe atau kulitnya terang seperti adik-adik, semuanya sama di mata Tuhan selama kita beriman dan percaya sama Tuhan. Lalu tugas kita apa? Tugas kita adalah mengusahakan keadilan untuk orang lain. Jadi nggak boleh teman-teman, apa tuh namanya sekarang kalau di sekolah, ngebully. Nggak boleh ngebully teman-teman yang mungkin lebih dianggap adik-adik tidak lebih baik dari adik-adik atau memiliki kekurangan tertentu, itu langsung dibully. Terus teman-teman ikut bantu bully, itu salah, itu tidak benar. Atau misalnya teman-teman, aku nggak bully dia kok, aku nggak ikut menghina dia, tapi aku ngeliatin aja dari jauh. Itu pun adalah salah satu cara tidak mendukung keadilan. Kalau teman-teman mendukung keadilan, teman-teman berani maju untuk bilang jangan bully orang lain atau say no to bullying. Nah, itu adalah aksi orang-orang yang mengusahakan keadilan. Jadi bukan diam saja lalu duduk dan menonton saja. Ketika teman-teman nonton, teman-teman ambil andil dalam tindak ketidakadilan yang terjadi itu. Nah, jadi teman-teman, kuncinya untuk menjadi adil adalah dari awal sampai akhir tadi sebenarnya ada banyak ya. Ada yang harus kita
menerima bahwa keadilan tidak sama artinya dengan sama, karena adil itu harus semuanya mendapatkan sesuai dengan porsinya, mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ketika teman-teman diam melihat ketidakadilan yang terjadi, teman-teman menjadi pelaku ketidakadilan juga. Kalau teman-teman mau beraksi untuk say no to hal-hal yang tidak adil tadi, barulah teman-teman menjadi pejuang-pejuang keadilan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi pejuang-pejuang keadilan. Jadi Bang Nehe harap adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kelas madya dan remaja GBKP Bandung Pusat, nggak ada tuh ceritanya jadi anak-anak yang ngebully temennya, jadi anak-anak yang iri hati sama temennya, jadi anak-anak yang iri hati sama kakak adiknya dan marah ke orang tua. Itu bukan anak-anak sekolah minggu, karena anak-anak sekolah minggu seharusnya mendengarkan kata Tuhan, mendengarkan kata Alkitab, dan Alkitab di sini berkata kita harus berlaku adil, maka adik-adik menjadi pejuang keadilan. Sekian ceritanya, mari kita bersatu dalam doa meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan perintahnya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menerima firman tentang keadilan ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berjuang demi keadilan bagi diri kami dan juga sesama kami. Kami nggak mau jadi orang-orang yang justru membuat ketidakadilan terjadi di bumi ini. Membuat ketidakadilan justru menjatuhkan orang lain atau membuat orang lain lebih susah. Kami mau Tuhan menjadikan hidup orang lain lebih bahagia, menjadikan hidup orang lain lebih berharga karena kami semua berharga di mata Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan yang beri kekuatan. Amin. Oke, udah selesai dari firman Tuhan kita hari ini ya Kak ya. Banyak banget berkat yang dikasih, banyak banget hal yang bisa kalian dapatin. Kalian simpulkan sendiri apa yang didapatkan. Bisa kalian tulis nanti di Sunday, di tag juga ya Kak. Kayaknya banyak banget tag-tagannya hari ini ya Kak. Mudah-mudahan. Iya banyak banget ya. Nanti di tag poin apa sih yang kalian dapetin dari Bang Nehe, nanti di tag @guru KKR. Oke, biar kita sama-sama bisa saling sharing, bisa saling memberi sukacita bersama-sama. Oke. Meskipun jauh tapi kita tetap berkomunikasi. Iya ya. dong Kak, pastinya. Ditunggu ya. Ditunggu banget. Kita mau melakukan persembahan seperti biasa yang tadi sudah disampaikan, persembahannya diberikan kepada orang tua, nanti orang tua akan memberikannya kepada pihak gereja. Kita mau nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita ulang dari awal. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun
Terima kasih untuk setiap persembahan yang dikasih, yang diberikannya. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua, bagi gereja dan bagi pihak manapun yang membutuhkannya. Oke, kita mau, ada Momo Kak? Kita mau doa syafaat dulu, Gak Kak. ada ya, belum ada Momo. Kita mau doa syafaat dulu, sama-sama kita berdoa ya. Untuk adik-adik di rumah, gak ada yang masih main-main atau yang lain-lain. Kita sama-sama berdoa bareng-bareng untuk kita semua. Oke? Oke. Dari kita kok yang bagi berdoanya, gak disuruh ya Kak ya. Mungkin ada deh ngomongnya, Kak. Apa Kak? Itu ketumbar kita mungkin ketunda ya. Oh iya. Harusnya kan dilakukan pada minggu kedua sama minggu keempat ya, Kak. Iya dalam bulan, betul. ya. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan ya, Kita mudah-mudahan tunda dulu aja kita ya. tunda dulu Gak aja. apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Kita mau doa syafaat. Nanti dipimpin sama Katina sama Kak Kesi ya. Yang lainnya ikut berdoa. Oke, nanti dimulai dari kakak, nanti baru Kak Kesi. Ya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang terberi kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami, untuk di rumah kami masing-masing, untuk ibadah online ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan beri kepada kami. Kami sangat bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih untuk tadi firman yang sudah disampaikan oleh Bang Nehe, supaya setiap apapun yang nanti disampaikan oleh Bang Nehe bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan berkati persembahan kami supaya setiap persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja kami, bisa menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan rezeki untuk orang tua kami juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap sekolah kami, untuk adik-adik kami yang SMP, yang SMA, SD, atau yang mau UN, yang mungkin UN-nya tidak jadi, atau ada apapun yang dilakukan sekarang. Tuhan berkati, Tuhan tugas-tugas adik-adik kami di rumah, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepintaran untuk setiap apapun yang kami kerjakan nanti di rumah, adik-adik kami kerjakan di rumah bisa dikerjakan dengan baik, dikumpulkan tepat waktu, dan kami bisa mengerti pelajaran yang kami terima Bapak, walaupun mungkin dengan cara yang berbeda, tapi kami bisa mengerti apapun itu bisa kami pelajari. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami Bapak. Kau tahu Tuhan, bangsa kami sekarang lagi ada COVID. Tuhan berkati supaya walaupun yang positif Tuhan bisa sembuhkan, yang kritis Tuhan bisa pulihkan kembali. Tuhan berikan tangan-tangan yang bisa membantunya. Tuhan berikan hikmat Bapak supaya kami bisa terbebas dari itu Tuhan. Kami bisa beraktivitas kembali, kami bisa bekerja kembali, kami bisa sekolah kembali Bapak. Kami rindu itu Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa negara kami, gak cuma di Indonesia Bapak, tapi semuanya di dunia kami. Tuhan pulihkan kembali, Tuhan berikan obat yang terbaik Bapak. Tuhan putuskan setiap rantai-rantai yang diderita oleh COVID ini Bapak. Tuhan campur tangan, kami gak tahu Tuhan gimana rancangan Tuhan, tapi kami percaya setiap rancangan yang Tuhan berikan kepada kami, rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, berdoa juga untuk orang tua kami, sekiranya Tuhan yang boleh memberkati orang tua kami dalam kesehatan, dalam rezeki, sekiranya Tuhan yang boleh memberkati kedua orang tua kami. Berdoa juga Tuhan untuk pemerintah, berdoa supaya pemerintah dapat menangani virus corona ini dengan baik ya Tuhan, sehingga virus corona ini tidak lagi memakan korban, dan korban-korban yang sudah terkena dapat disembuhkan, dipulihkan dengan segera ya Tuhan, supaya korban-korban dapat berkumpul lagi dengan keluarga, dapat bersosialisasi lagi dengan yang lain, dapat menjalankan aktivitas lagi seperti biasa ya Tuhan, dan supaya COVID-19 ini juga bisa cepat berlalu, cepat musnah ya Tuhan, supaya kami juga semua dapat sama-sama berkumpul untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, doa anak-Mu yang kurang sempurna, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kamu juga memberi orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, selamat minggu semua. Selamat minggu. Happy Sunday. Happy God bless Sunday. you.